Mitos. Nemenin dari nol, kenapa saat sukses justru selingkuh? Banyak orang percaya kalau kita menemani pasangan dari nol, dia akan setia selamanya. Kita berjuang bareng, susah bareng, tidak punya apa-apa bareng. Dan kita berpikir kalau dia sukses nanti, dia pasti ingat perjuangan kita. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada yang setelah sukses justru berubah, menjauh, bahkan selingkuh. Kenapa bisa begitu? Apakah menemani dari nol itu mitos? Sukses mengubah lingkungan. Saat seseorang masih dari nol, lingkungannya masih terbatas. Temannya sedikit, pilihan sedikit, kesempatan sedikit. Saat dia sukses, semuanya berubah. Lingkungan baru, kenalan baru, perhatian baru, pilihan baru. Godaan meningkat. Bukan berarti semua orang berubah, tapi tekanan dan godaan jadi lebih besar. Perubahan status mengubah pola pikir. Saat seseorang sukses, rasa percaya diri naik. Dia merasa lebih berharga, lebih diinginkan, lebih punya pilihan. Perasaan ini bisa membuat ego naik, standar berubah, prioritas berubah, dan hubungan lama mulai terasa berbeda. Ada yang mencari validasi baru. Saat sukses, banyak orang mulai mendapat perhatian, dipuji, dikagumi, didekati. Perhatian ini memberi sensasi baru. Kalau seseorang tidak kuat, dia bisa mencari validasi itu. Dan selingkuh sering berawal dari kebutuhan dihargai. Hubungan dari nol tidak selalu tumbuh bersama. Masalahnya bukan suksesnya, tapi pertumbuhannya. Kadang satu orang berkembang cepat, yang lain stagnan. Perbedaan ini menciptakan jarak. Cara pikir berbeda, gaya hidup berbeda, lingkungan berbeda, dan tanpa sadar, hubungan mulai renggang. Ada yang merasa aku sudah berubah. Setelah sukses, seseorang merasa dirinya berbeda. Dia merasa sudah naik level, sudah berubah, sudah punya dunia baru. Dan dia mulai melihat pasangan lama sebagai bagian masa lalu. Ini menyakitkan, tapi nyata. Nemenin dari nol tidak menjamin kesetiaan. Kesetiaan bukan karena lama, perjuangan, sejarah. Kesetiaan karena karakter, nilai hidup, komitmen. Kalau karakter tidak kuat, meski dari nol tetap bisa berubah. Sukses membuka pilihan baru. Saat belum sukses, pilihan terbatas. Saat sukses, pilihan banyak. Yang lebih menarik, yang lebih baru, yang lebih mengagumi, dan sebagian orang tergoda. Ada yang merasa berhak setelah sukses. Ini pola berbahaya. Aku sudah kerja keras gitu loh. Aku sudah sukses, aku pantas menikmati. Dari sini muncul pembenaran selingkuh. Padahal itu hanya alasan untuk menutupi ego. Hubungan yang dibangun dari susah belum tentu kuat. Banyak orang mengira susah bareng sama dengan pasti kuat. Belum tentu. Kadang saat susah, hubungan kuat karena terpaksa bertahan. Saat sudah nyaman, baru terlihat karakter asli. Yang berubah bukan cinta, tapi prioritas. Saat dari nol, fokus bertahan, fokus berjuang, fokus bersama. Saat sukses, fokus karir, fokus status, fokus lingkungan. Pasangan tidak lagi prioritas utama. Ada yang merasa pasangan tidak selevel lagi. Ini pahit, tapi sering terjadi. Setelah sukses, seseorang mulai melihat pendidikan berbeda, gaulan berbeda, cara pikir berbeda, dan dia merasa pasangannya tertinggal. Perasaan ini menciptakan jarak emosional. Sukses menguji karakter. Saat susah, pilihan sedikit. Saat sukses, pilihan banyak. Karakter asli terlihat. Saat pilihan terbuka, orang setia tetap setia. Orang tidak stabil berubah. Menemani dari nol tidak menjamin seseorang tetap sama. Karena saat hidup berubah, orang bisa berubah. Sukses membawa pilihan baru, lingkungan baru, perhatian baru, ego baru. Dan semua itu menguji kesetiaan. Yang tetap setia karena karakter, yang berubah karena pilihan. Menemani dari nol itu indah, tapi bukan jaminan. Kesetiaan bukan karena sejarah, tapi karena karakter. Sukses tidak mengubah orang, sukses memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Yang dari nol lalu selingkuh bukan karena kamu kurang, tapi karena saat dia punya pilihan, dia memilih yang lain. Sukses membuat orang merasa punya banyak pilihan. Saat masih dari nol, hidup terbatas, lingkungan kecil, kenalan sedikit, yang mendekat sedikit. Saat sukses, semuanya berubah. Banyak yang mendekat, banyak yang mengagumi, banyak yang memberi perhatian. Perasaan ini menciptakan ilusi, aku punya banyak pilihan. Dan bagi sebagian orang, ini menggoyahkan komitmen. Ada yang merasa pasangan hanya bagian masa lalu. Hubungan dari nol sering dibangun saat masih sederhana, masih berjuang, masih belum punya apa-apa. Saat sukses, hidup berubah, lingkungan baru, gaya hidup baru, pergaulan baru.
Sebagian orang mulai merasa pasangan lama sama dengan bagian masa lalu, dan tanpa sadar emosi ikut berubah. Perhatian dari orang baru terasa lebih segar. Hubungan lama sering sudah terbiasa, sudah karakter, sudah tidak banyak kejutan. Orang baru lebih memuji, lebih kagum, lebih memberi perhatian. Perhatian baru terasa segar. Dan bagi orang yang tidak kuat, ini bisa jadi awal selingkuh. Hubungan lama sering terisi kenangan susah. Pasangan dari nol tahu masa sulit, tahu kegagalan, tahu kekurangan. Saat sukses, sebagian orang ingin melupakan masa itu. Dan orang baru melihat mereka hanya sebagai versi sukses. Ini membuat mereka merasa lebih dihargai. Sukses membuat waktu berubah. Saat masih berjuang, waktu banyak bersama, sering komunikasi, sering berbagi cerita. Saat sukses, sibuk kerja, sibuk relasi, sibuk kegiatan, waktu berkurang, kedekatan berkurang, jarak muncul, dan jarak ini membuka celah. Ada yang merasa berubah sendiri. Saat sukses, seseorang berkembang cepat. Cara pikir berubah, cara bicara berubah, lingkaran berubah. Kalau pasangan tidak berkembang bersama, terasa tidak nyambung lagi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak lagi sefrekuensi. Ego naik setelah sukses. Sukses sering meningkatkan ego. Merasa lebih dihargai, merasa lebih diinginkan, merasa lebih penting. Ego ini membuat ingin lebih, ingin mencoba, ingin menikmati. Dan sebagian orang tidak mengendalikan ego itu. Ada yang merasa aku pantas lebih. Setelah sukses muncul pikiran, aku sudah kerja keras. Aku pantas lebih. Ini bukan soal pasangan kurang, tapi standar berubah. Dan perubahan standar ini membuat orang mencari yang lain. Hubungan dari nol terkadang bertahan karena kondisi. Saat belum sukses, bergantung satu sama lain, butuh dukungan, butuh bertahan. Saat sukses, ketergantungan hilang. Baru terlihat apakah hubungan itu kuat atau hanya bertahan karena keadaan. Dan itu bisa menggoyahkan. Sukses membuka godaan yang tidak ada dulu. Saat sebelum sukses, jarang ada yang mendekat, jarang ada yang tertarik. Bener nggak? Saat sukses, banyak yang datang, banyak yang menggoda, banyak yang mengagumi. Godaannya meningkat drastis, dan tidak semua orang siap menghadapi itu. Ada yang merasa hidup baru, pasangan baru. Sebagian orang menganggap fase baru sama dengan hidup baru, dan mereka ingin lingkungan baru, teman baru, pasangan baru. Ini bukan karena pasangan lama salah, tapi karena mereka ingin memulai ulang. Menemani dari nol tidak menjamin seseorang tetap sama, karena saat hidup berubah, orang bisa berubah. Sukses membawa pilihan baru, lingkungan baru, perhatian baru, ego baru, dan semua itu menguji kesetiaan. Yang tetap setia karena karakter, yang berubah karena pilihan.